Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami bersama para menteri mengadakan rapat koordinasi terutama terkait dengan program ekonomi yang akan didorong untuk bisa dilaksanakan sampai dengan kuartal keempat tahun ini. Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2% insya Allah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para menteri berkumpul untuk mengecek program-program unggulan Bapak Presiden. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai inflasi yang hasilnya baik, dan juga PMI manufaktur yang masih dalam ekspansi di 50,4, kemudian juga terkait dengan surplus daripada ekspor yang sebesar 5,49 miliar US dollar. Nah, pemerintah telah terus mengecek dan mendorong program akselerasi di tahun 2025, yaitu 8 program. Magang fresh graduate sudah sistemnya siap kerja sudah siap, dan ini mulai saat sekarang sampai dengan tanggal 15 nanti itu adalah upload daripada demand side. Jadi perusahaan-perusahaan baik itu BUMN, perusahaan swasta yang tergabung dalam Kadin, Pak Menteri Bappenas, sini Pak, untuk temenin BPS penting. Ya, Pak Menaker. Jadi yang program dari magang sudah siap, dan kali ini perusahaan-perusahaan masuk di dalam sistem siap kerja, dan sistem ini akan dibuka untuk pendaftar pada tanggal 15 Oktober. Ya, dibuka dan mulai tanggal 15 Oktober. Kemudian untuk sektor pariwisata ini PPh 21-nya sudah Permen-Q-nya sudah disiapkan, dan untuk gaji di bawah 10 juta PPh-nya ditanggung oleh pemerintah, dan ini akan mencakup 552.000 pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe. Kemudian bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Ini juga sedang disiapkan dan akan segera diluncurkan terkait dengan beras dan juga terkait dengan minyak goreng yang sebesar 2 liter per bulan, sehingga itu menjadi 4 liter minyak kita. Kemudian diskon iuran JKK JKM itu di sektor transportasi, pekerja transportasi itu 50%, bisa mencakup pada 731.000 pekerja. Nah, kemudian program untuk perumahan BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada terkait dengan tingkat suku bunga. Nah, itu diharapkan bisa dimanfaatkan kepada 1.050 unit perumahan. Kemudian padat karya baik itu di sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan sektor Kementerian Perhubungan diharapkan bisa mempekerjakan dalam kuartal keempat ini 215.000 pekerja. Kemudian terkait juga dengan deregulasi dari PP 28, ini juga akan dilaksanakan per 5 Oktober. Kemudian yang program yang dilanjutkan 2026 tadi juga disiapkan bahwa PPh ini kan terus juga sampai tahun 2026, PPh pasal 21 di sektor pariwisata dan padat karya. Ini akan berlanjut. Kemudian untuk perumahan, PPN DTP perumahan yang sampai 2 miliar itu juga sampai tahun 2026, sehingga para developer bisa membangun rumah supaya dari segi supply side sehingga dan demand side juga sudah dipersiapkan kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan yang besarnya totalnya 130 triliun. Kemudian PPh final dipastikan sampai dengan 2029 UMKM
dikenakan hanya 0,5%, untuk omset sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian beberapa program unggulan tadi kami juga bahas terkait dengan koperasi merah putih, kemudian juga dari segi pertanian dan KKP termasuk desa nelayan, dan juga terkait dengan program tambak di Pantura yang 20.000 hektar. Kemudian pemerintah juga mendorong akselerasi belanja kepada 12 KL dan juga optimalisasi program misalnya makan bergizi gratis, kemudian juga terkait dengan sekolah unggulan, dukungan kepada UMKM, kemudian juga terkait dengan program-program UMKM. Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan penebalan di kuartal keempat. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, plus juga yang terkait dengan pekerja. Ini sedang difinalisasikan dalam 1 minggu ke depan. Selain itu juga event-event retail yang sudah diumumkan terkait dengan Harbolnas tanggal 10 sampai 16, itu diperkirakan UMKM yang terlibat itu bisa meng-create demand sebesar 35 triliun rupiah. Kemudian belanja diskon Indonesia dan retail epic sales. Nah, pemerintah juga memberikan stimulus Natal dan Tahun Baru. Jadi kereta api tanggal 22 Desember sampai 10 Januari untuk 1,5 juta penumpang diskonnya 30%. Kemudian angkutan laut Pelni tanggal 17 sampai 10 Januari untuk 405.000 penumpang, tarifnya 20% dari tarif dasar diskon. Kemudian ASDP dari 22 Desember sampai 10 Januari, targetnya 227.000 penumpang dan 491.000 kendaraan, yaitu diskon jasa di pelabuhan. Untuk pesawat udara diberikan diskon pembelian 22 Oktober sampai 10 Januari, dan juga untuk penerbangannya pada tanggal 22 sampai dengan 10 Januari, targetnya 36 juta penumpang. Nah, PPN-nya ditanggung pemerintah dengan diskon fuel charge dan harga aftur. Nanti akan ada penurunan tiket antara 12 sampai dengan 14%. Kemudian event wisata dan juga paket yang dibundling terkait dengan wisata, kuliner, dan juga dengan UMKM.